Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pendengar. Bertemu lagi bersama gua Irwandi Irgantara. Ini adalah podcast pertama di channel ini dan gua beri nama Podcastir. Di Podcastir ini, gue akan menceritakan kepada kalian tentang kisah-kisah inspiratif yang ada di dalam sejarah Islam, yang mungkin bisa menjadi pembelajaran, penyemangat, menjadi inspirasi, yang tentunya bisa bermanfaat lah untuk para pendengar. Apalagi tuh sekarang sudah masuk di bulan suci Ramadan. Kita beribadah sebaik-baik mungkin. Walaupun sekarang tuh lagi pandemi COVID-19, kita dianjurkan beribadah di rumah. Tapi ya kita harus berpikir positif. Ini mungkin cobaan dari Allah, bagaimana kita dicoba, bagaimana iman kita benar-benar diuji. Jadi kita tuh harus tetap bersemangat dalam menyambut bulan suci Ramadan ini, tetap beribadah juga dengan baik. Tapi kadang juga sih, karena pribadi gue sendiri tuh kalau bulan suci Ramadan, bulan puasa ini tuh yang serunya apa ya, gue tuh ketika kita selain beribadah itu kita nongkrong, ketemu teman-teman. Kalau gue pribadi cowok, karena yang gue lakuin itu. Nah, bagi teman-teman juga yang teman-teman gua yang dengerin podcast ini, ya kelakuan kita tuh bener-bener apa ya di bulan puasa. Karena kalau udah selesai tarawih, kita tuh nongkrong sampai subuh. Entah kita tuh ngelakuin apa aja, intinya tuh seru. Itu tuh udah subuh jam 2 jam 3 kita tuh balik ke rumah. Ketika pengen sahur, udah sahur kita langsung sholat subuh. Udah sholat subuh itu kita tidur. Jadi itu pagi itu dijadiin malam, malam dijadiin pagi. Pas bangunnya langsung mandi, ngabuburit, terus buka puasa. Enak banget kan tuh. Tapi sebenarnya itu nggak boleh dicontoh sih, itu nggak baik. Gua di puasa kali ini gue nggak bisa balik ke kampung, di kampung halaman gue tercinta, karena ya kita ngikutin himbauan pemerintah untuk tidak mudik dulu, tidak kemana-mana dulu, ya mau gimana lagi ya. Jadi gua ngisi waktu di bulan puasa itu ya dengan bikin podcast ini. Jadi gua bisa memberikan informasi atau membagikan kalian tentang kisah-kisah yang mungkin bisa menginspirasi kalian semua. Apalagi saat bulan suci Ramadan ini kita untuk beribadah di rumah saja. Gue akan temenin kalian. Setiap harinya gue akan upload video podcast ini di jam-jam berapa ya? Mungkin di jam 8 ya. Jadi kalian sudah buka puasa, udah sholat maghrib, sholat isya dan tarawih. Kalian sudah siap-siap, sudah beres-beres lah. Gue akan temenin kalian dan dengerin ini. Jadi kalian tuh harus standby terus di channel ini. Makanya subscribe channel ini, supaya kalian tidak ketinggalan dengan kisah-kisah inspiratif yang gue bagikan. Oke, baiklah, kita akan mulai dari kisah yang pertama, yaitu kisah cinta yang ada dalam sejarah Islam, yang mungkin bisa menjadi ibrah dan pelipur lara bagi kalian-kalian yang sedang galau menanti jodoh. Jadi untuk para jomblo yang belum berkeluarga ya, belum ini menanti jodoh, kapan sih jodoh? Udah beberapa, udah umur berapa juga, tapi belum datang-datang. Jadi kalian harus dengerin kisah ini. Kisahnya yaitu kisah cinta Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra, putri baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fatimah Az-Zahra adalah putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikenal sebagai sosok yang sangat taat kepada orang tuanya. Ketertarikan Ali kepada putri Rasul tersebut bermula saat Fatimah dengan sigap membasuh dan mengobati luka parah sang ayah karena selesai berperang. Sejak itulah Ali bin Abi Thalib menaruh rasa kepada Fatimah.
dan dia bertekad untuk melamar putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Walaupun Ali bin Abi Thalib adalah seorang sahabat Nabi dan juga sosok pahlawan, namun beliau merupakan pemuda yang miskin. Hidupnya dihabiskan untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, beliau kemudian bertekad untuk menabung supaya bisa membeli mahar untuk melamar putri Rasulullah yang ia cintai. Belum genap Ali bin Abi Thalib mengumpulkan modal untuk melamar, beliau mendengar bahwa sahabat Nabi yaitu Abu Bakar telah melamar Fatimah. Ali bin Abi Thalib pun merasakan kegalauan dan kesedihan di hatinya, karena wanita yang dia cintai akan dilamar oleh sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lebih mulia. Ali bin Abi Thalib pun sadar bahwa Abu Bakar mempunyai kualitas iman dan Islam yang lebih tinggi darinya. Akan tetapi, kegalauan dan kesedihan itu berhenti sejenak ketika beliau mendengar bahwa lamaran Abu Bakar ditolak. Kegembiraan tersebut ternyata tidak bertahan lama, karena setelah lamaran Abu Bakar ditolak, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lainnya, yaitu Umar bin Khattab yang gagah dan perkasa juga ikut melamar Fatimah. Ali sadar bahwa Umar bin Khattab juga lebih baik darinya, tapi takdir berkata lain. Lamaran Umar bin Khattab juga ditolak. Ali bin Abi Thalib pun merasa gembira karena wanita yang dicintainya yaitu Fatimah, putri Rasulullah, belum jadi menikah. Namun pada saat itu Ali juga belum bisa menikah dengan Fatimah karena dia belum mengumpulkan mahar dan masih ragu untuk melamar Fatimah. Karena beliau sadar bahwa dia hanyalah seorang pemuda miskin. Bahkan harta yang dimilikinya pun hanya satu set baju besi beserta unta dan pedang yang biasa digunakan untuk berperang. Setelah mengetahui lamaran Abu Bakar dan Umar bin Khattab ditolak oleh Rasulullah, Ali bin Abi Thalib curhat dengan Abu Bakar. Beliau mengatakan kepadanya, "Wahai Abu Bakar, Anda telah membuat hatiku goncang, padahal sebelumnya sangat tenang. Anda telah mengingatkan sesuatu yang sudah kulupakan. Demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku memang menghendaki Fatimah, tetapi yang menjadi penghalang satu-satunya adalah karena aku tidak mempunyai apa-apa." Mendengar hal tersebut, Abu Bakar terharu dan berkata kepada Ali, "Wahai Ali, janganlah engkau berkata seperti itu. Bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, dunia dan seisinya hanyalah ibarat debu-debu bertaburan belaka." Mendengar jawaban dari Abu Bakar, kepercayaan diri Ali bin Abi Thalib muncul kembali. Dengan ragu-ragu, Ali bin Abi Thalib menghadap Rasulullah. Ketika Ali bin Abi Thalib datang menemui Rasul, Ali pun ditanya maksud kedatangannya. Namun Ali tak berani menjawab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memperjelas pertanyaannya. "Apakah kedatanganmu untuk melamar Fatimah?" Ali kemudian menjawab, "Iya." Dalam hadis dari Ummu Salamah diceritakan tentang bagaimana proses lamaran Ali untuk meminang Fatimah. "Saat itu aku melihat wajah Rasul begitu berseri-seri. Sambil tersenyum, Rasulullah bertanya kepada Ali, 'Wahai Ali, apakah engkau mempunyai sesuatu untuk dijadikan sebuah mahar untuk menikah?' Ali menjawab, 'Demi Allah, engkau mengetahui sendiri bagaimana keadaanku. Tidak ada satupun yang tidak engkau ketahui ya Rasulullah. Aku tidak memiliki harta kecuali sebuah pedang, satu set baju besi, dan seekor unta." Rasulullah menanggapi perkataan Ali,
Tentang pedangmu, engkau masih membutuhkannya untuk berjuang di jalan Allah. Tentang unta yang engkau miliki, engkau masih memerlukannya untuk mengambil air dan untuk kendaraan saat bepergian jauh. Oleh sebab itu, aku hendak menikahkanmu hanya atas dasar mas kawin sebuah baju besi. Wahai Ali, engkau harusnya bergembira karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah terlebih dahulu menikahkanmu dengan Fatimah di langit sebelum aku menikahkanmu di bumi ini. Setelah itu menikahlah kedua manusia mulia itu di hadapan para sahabatnya. Walaupun hanya dipinang dengan sebuah baju besi, pernikahan itu termasuk pernikahan yang berhasil. Karena dari pernikahan itu melahirkan seorang manusia mulia, yaitu Hasan dan Husain. Nah, itulah tadi kisah cinta yang sangat menarik dan sangat romantis. Menurut gua tuh kisah cinta ini lebih menarik, lebih romantis daripada kisah cinta yang ada di barat-barat seperti Romeo dan Juliet, yang kisah Valentine itu. Karena di sini tuh bagaimana perjuangan seorang lelaki untuk mendapatkan pujaan hatinya. Di sini tuh Ali menggambarkan bagaimana pria sejati. Nah, kita juga kan tidak tahu dengan siapa kita nanti menjalani hidup, karena jodoh itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Dan yang pasti adalah jodoh cerminan diri kita dan tidak akan pernah tertukar. Sebagaimana kisah cinta Ali bin Abi Thalib dan Fatimah yang sudah terjalin lama namun harus melewati jalan yang begitu terjal. Selain itu, pelajaran yang bisa dipetik adalah keberanian untuk berterus terang jika sedang mencintai seseorang untuk menghalalkannya. Nah, untuk teman-teman semua yang masih terhalang atau masih mempunyai banyak rintangan untuk menghalalkan pasangannya, coba dengan kalian untuk berbicara kepada orang tuanya. Ketika kalian mungkin mahar kalian belum cukup atau bagaimana, sempat ada solusinya. Yang penting itu kita harus berani dulu mengatakan kepada orang tuanya. Karena kita itu berniat baik juga, jadi apa salahnya kita untuk membicarakannya dulu, seperti dalam kisah Ali bin Abi Thalib ini. Oke lah, itu sepenggal kisah di kesempatan kali ini, dan nantikan kisah-kisah inspirasi lainnya hanya di channel Irwandi Irgantara. Jangan lupa di like, di share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.